Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang muhkam dan mutasyabih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Azhara Aulia Putri dengan NIM 110401200099, Azhara Nisa Ramadhani Halid dengan NIM 110401201100, Cita Nelur Rahma Al-Asmi 110401201101. Di sini kami akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi, faktor adanya muhkam dan mutasyabih, perbedaan pendapat dalam memahami muhkam dan mutasyabih, macam ayat mutasyabihat, hikmah adanya ayat muhkamat dan mutasyabih, serta kegunaan studi muhkam dan mutasyabih dalam studi Quran. Yang pertama yaitu definisi dari muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas, sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Yang kedua, faktor adanya muhkam dan mutasyabih pada ayat. Ada 3, yaitu kesamaan pada lafadznya, kesamaan pada maknanya, dan kesamaan pada lafadz serta maknanya. Yang pertama yaitu kesamaan pada lafadznya. Secara mufrad, tidak jelas, baik karena lafadznya asing ataupun bermakna ganda, termasuk harf al-muqatta'ah. Contoh pada surat Abasa ayat 31, artinya dan buah-buahan serta rerumputan. Lafadz jarang untuk dijumpai pada Al-Quran karena maknanya yang asing. Maka dari itu, lafadz dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu yang artinya untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Nah, secara murakkab, kesamaran lafadz murakkab menjadi sebab ayat mutasyabihat karena lafadz ini tersusun dalam kalimat yang terlalu ringkas, terlalu ruas, atau kurang tertib. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 3. Yang kedua, kesamaan pada maknanya. Seperti makna dari sifat-sifat Allah SWT pada ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah SWT, kondisi hari kiamat, dan lain-lain. Contohnya pada Quran Surat Al-Fath ayat 10. Terjemahannya, tangan Allah di atas tangan mereka. Kesamaran dalam hal ini disebabkan oleh makna lafalnya yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Yang ketiga yaitu kesamaan pada lafal dan maknanya. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Perbedaan pendapat dalam memahami mutasyabih. Adanya perbedaan pendapat dalam pengertian muhkam dan mutasyabih secara umum memungkinkan adanya perbedaan pendapat tentang maksud ayat mutasyabih pun tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat para ulama terletak pada masalah arti dan makna yang terkandung dalam ayat mutasyabih. Apakah makna tersebut dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah yang mengetahuinya? Perbedaan pendapat berawal dari cara menjelaskan struktur kalimat pada surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Para ulama berbeda pandangan tentang wakaf setelah lafaz Allah dalam struktur kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna, apakah ungkapan ar-rasikhuna setelah lafaz Allah diatofkan pada lafaz Allah, sementara lafaz yaquluna sebagai hal. Jika seperti ini pemahaman strukturnya, berarti ayat-ayat mutasyabih pun dapat diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmunya. Namun, apabila ungkapan ar-rasikhuna sebagai mubtada, sedangkan lafaz yaquluna amanna bih sebagai khobar, jika ini pemahaman strukturnya, maka artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih itu hanya diketahui oleh Allah saja, dan para ulama tidak dapat mengetahuinya, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya hanya mengimaninya. Adapun kelompok yang berpegang dengan kaidah pertama, yaitu yang berpendapat bahwa huruf waw bukan sebagai waw ataf, tetapi sebagai waw ibtidah, sehingga maksud ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah saja. Pendapat yang kedua, yang menyatakan waw sebagai huruf ataf dipilih oleh golongan yang lain, yang dipelopori oleh Mujahid.
Golongan ini mengartikan ta'wil menurut pengertian yang kedua, yaitu tafsir, sebagaimana yang dikemukakan Mujahid. Pendapat ini juga dipilih oleh An-Nawawi, yang menegaskan inilah pendapat yang paling sahih, karena tidak mungkin Allah menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka. Anggapan bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat yang hanya diketahui maknanya oleh Allah telah muncul sejak masa-masa awal Islam atau masa sahabat. Paling tidak, anggapan ini tampak ketika Muqatil membedakan tafsir sebagai suatu bentuk pemahaman terhadap ayat-ayat yang dapat dipahami maknanya oleh ulama, dan ta'wil sebagai suatu bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat yang maknanya hanya dapat dipahami oleh Allah. Pembahasan keempat mengenai macam-macam ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah ayat-ayat yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti mengenai hakikat sifat-sifat Allah, waktu datangnya hari kiamat, dan hal-hal gaib lainnya. Contoh ayat dari macam ayat mutasyabihat yang ini adalah dapat dilihat di surat Toha ayat 5, yang di sana mengatakan, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, bersemayam menurut bahasa memang telah diketahui artinya, namun secara hakikat, bersemayam di atas arsy tidak dapat diketahui atau dipahami menggunakan nalar manusia. Macam ayat mutasyabihat yang kedua adalah ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya dengan jalan pembahasan, penelitian, dan pengkajian yang mendalam. Contohnya seperti merinci yang mujmal, menentukan yang mustarok, mengkaitkan yang mutlak, menertibkan dan yang kurang tertib, dan sebagainya. Contoh dari macam yang ini dapat dilihat dari Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang di sana mengatakan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Macam ayat mutasyabihat yang terakhir adalah ayat-ayat yang artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya saja, yang dalam hal ini adalah para pakar ilmu dan sains, dan juga para ulama tertentu yang sangat mendalam ilmu pengetahuannya sehingga boleh melakukan ijtihad dan tadabbur terhadap Al-Quran. Hikmah adanya ayat muhkamat dan mutasyabih. Yang pertama, hikmah adanya ayat-ayat muhkamat diantaranya menjadi rahmat bagi manusia, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Selanjutnya, hikmah ayat-ayat mutasyabihat. Di antaranya memperlihatkan kelemahan akal manusia, menjadi teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, dan yang terakhir yang dapat saya sebutkan, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Selanjutnya, kegunaan studi muhkam dan mutasyabih dalam studi Al-Quran. Pertama, agar mampu memahami Al-Quran dengan baik dan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maknanya. Kedua, agar dapat mempertahankan kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang dimaksud di sini, apabila di Al-Quran ayatnya terdapat ayat mutasyabihat, suatu individu akan malas untuk memahami isi Al-Quran tersebut. Yang ketiga, agar dapat memotivasi untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat muhkamat dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, dipersilahkan.